Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Penatua si Fanqi, seberapa besar dunia Laos itu? Tanya Lo Feng. Tanah ini tebalnya 300 miliar kilometer. Diameter dunia ini 2,1 tahun cahaya, ucap si Fanqi dengan bangga. Kapal planet Yunmo melanjutkan perjalanan menuju dunia Laos. Sebuah sinyal dikirim langsung ke kapal planet Yunmo. Lo Feng memperhatikan detail sinyal di atas papan kendali, lalu menoleh ke arah tetua si Fanqi. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, biar aku saja." Penatua si Fanqi menghilang dari dalam kapal planet Yunmo dan muncul di luar, melepaskan energi abadi yang meresap ke dalam dunia Laos. Penatua si Fanqi muncul kembali di ruang kendali. Kita sekarang bisa memasuki dunia Laos tanpa diserang. Tetua si Fanqi tersenyum. Jika kita menggunakan kapal kita sebelumnya yang berada dalam sistem keamanan, itu tidak akan terlalu merepotkan. Namun kecepatan kapal itu jauh dari kecepatan yang mulia. Ketika misi pertama kali diberikan kepada kita melakukan perjalanan di alam semesta yang gelap selama hampir 1 tahun. Lo Feng tersenyum. Bahkan kapal planet Yunmo milik Huyanbo saat itu tidak secepat kapal saat ini. Versi ini ditingkatkan oleh perusahaan alam semesta virtual. Oleh karena itu, ia dapat mencapai kecepatan seperti ini. Kapal planet Yunmo memasuki dunia Laos dan terus terbang. Lo Feng dapat melihat pandangan rumput yang luas, hutan, pegunungan, sungai, dan lautan. Namun, yang lebih menakjubkan adalah dunia es dan salju. Sebagian besar wilayah memiliki suhu yang sangat rendah. Bahkan permukaannya sebagian besar tertutup lapisan salju tebal. Karena ras tandu emas lebih menyukai suhu yang lebih rendah daripada manusia. Dunia yang kami bangun pun mempertimbangkan hal ini. Penatua si Fanqi berdiri di dekat papan kendali dan melihat ke bawah melalui simulator eksternal, hampir seperti mereka berdiri di udara sambil melihat ke bawah. Itu suku Qianyang, suku tingkat menengah dengan sekitar 10 makhluk undying. Sang tetua menunjuk ke sebuah komunitas dan kastil di bawahnya. Lo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Lalu bagaimana dengan suku pagoda tanduk emas? Suku tingkat atas, kata Kasna dengan bangga di belakang Lo Feng. Yang mulia, suku pagoda kami adalah suku tingkat atas yang kuat, jauh lebih kuat dari suku Qianyan. Suku kami memiliki 2 undying tingkat kaisar. Lo Feng menghirup napas dingin saat mendengarnya. Dia telah mendengar tentang ada 10.000 suku sebelumnya. Hanya 1 suku saja yang bisa sekuat itu. Bagaimana dengan 10.000 suku? Seberapa kuatkah itu? Bagaimana distribusi suku secara keseluruhan? Tanya Lo Feng. Ketika kita pindah lebih dari 1 triliun tahun yang lalu, kita memiliki 10.000 suku. Sedangkan untuk saat ini, kita tidak begitu yakin. Namun beberapa suku telah tersebar sementara yang baru telah terbentuk. Dan dunia Laos terlalu besar, kita tidak yakin mengenai distribusi tingkatan. Suku-suku tersebut memiliki suku tingkat bawah, menengah, atas, dan suku sesepuh tertinggi. Mata Lo Feng berbinar. Ternyata ada suku untuk para sesepuh. Ke-10 suku ini semuanya memiliki seorang sesepuh yang ditempatkan di sana dari lembaga tersebut. Ini juga merupakan hak istimewa khusus menjadi suku sesepuh. Lo Feng terkejut, Dylan pun terkejut. Ini berarti setidaknya ada 10 sesepuh. Aku tidak pernah menyangka bahwa kekuatan sebesar itu akan hadir bukan dari pihak negara Ganwu, melainkan ras yang tersembunyi di dalam wilayah rahasia. Tetua si Fanqi menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Kekuatan sejati umat manusia adalah perusahaan alam semesta virtual, dojo kapak besar, bank alam semesta pertama, bank galaksi alam semesta, dan aliansi tentara bayaran. 5 Leviathan ini, adapun 1008 negara alam semesta, mereka hanyalah alat untuk memerintah orang-orang biasa. Manusia, alasan mereka menjadi ras puncak adalah karena mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat. Lo Feng mengangguk. Tidak ada keraguan tentang hal ini.
untuk menempati alam semesta prima lelucon apa itu. Dengan adanya begitu banyak ras yang tunduk, tentu saja mereka dapat mendominasi ras-ras tersebut. Kapal planet Yunmo terbang tinggi di langit di atas pegunungan besar, di atas lautan es, dan setelah sekitar 10 hari, akhirnya mendarat. Mereka telah sampai ke suku Pagoda. Malam itu, suku Pagoda menyelenggarakan upacara untuk Lo Feng. Dari obrolan mereka, Lo Feng mengetahui bahwa suku Pagoda memiliki 2 makhluk andaing tingkat kaisar, yaitu ketua suku dan si Fan Qi, 12 makhluk andaing tingkat pejabat, ratusan makhluk andaing biasa, puluhan ribu penguasa sektor, 1 juta penguasa domain, dan lebih dari 10 juta tingkat universe. Alam semesta ini adil, kata tetua itu. Mereka yang populasinya tinggi, proporsi mereka yang kuat itu kecil. Mereka yang populasinya kecil memiliki proporsi yang kuat sangat tinggi. Sama seperti binatang buas tingkat atas, mereka semua adalah penguasa sektor saat dewasa. Dan beberapa bahkan memiliki kemampuan alami pengintaian, seperti sarang induk klan serangga. Mereka tenggelam dalam jumlah, tetapi semuanya sangat kuat, dan manusia memiliki wilayah yang sangat luas. Karena itu, jumlah jenius dan prajurit yang kuat jauh melebihi ras kita. Sebuah suara yang kuat terdengar. Seorang pria berbalut warna hijau hampir seperti baja, pemimpin suku. Lo Feng segera berdiri. Aku sudah menulis surat pribadi. Sebentar lagi, tetua si Fan Qi akan membawamu menuju ke kota suci. Tanpa permintaan kepala suku dan tetua si Fan Qi yang pergi ke sana secara pribadi, para sesepuh yang ditempatkan di kota suci tidak akan mengizinkanmu masuk dan membiarkanmu mempelajari prasasti suci itu. Terima kasih banyak, Lo Feng tersenyum. Seluruh suku Pagoda sangat bersemangat dan menghormati manusia yang datang ke suku mereka, karena manusia biasa tidak memiliki hak untuk datang ke sini. Mereka yang diundang, jika mereka bukan jenius sejati, mereka akan memiliki latar belakang yang kuat atau merupakan tokoh eselon atas sejati. Setelah tinggal di suku Pagoda selama 2 hari, Lo Feng, Dylan, 5 penguasa sektor dan tetua si Fan Qi bersama dengan murid pemimpin suku yang bergabung untuk bersenang-senang bersama Kasna, semua duduk di kapal planet Yunmo dan menuju kota suci. Pada hari ke-18 penerbangan, mereka hampir mencapai kota suci. Dalam perjalanan ke sini, kami sering melihat pertempuran dan pembunuhan di bawah. Apa yang terjadi? Lo Feng keluar dari tempat peristirahatannya sambil melihat beberapa rekaman. Ia bertanya kepada tetua si Fan Qi dengan rasa ingin tahu. Aturan ras kita adalah selama seseorang mencapai level universe, dia harus meninggalkan suku dan berkelana, entah berlatih di luar selama 1000 tahun atau mencapai level penguasa domain sebelum mereka dapat kembali ke suku. Dan berkelana di luar, pertempuran dan pembunuhan adalah hal yang sangat normal. Apakah itu tidak dilarang? Tanya Lo Feng. Mengapa melarangnya? Yang kuat harus dilatih melalui pertempuran. Tetua si Fan Qi berkata dengan acuh tak acuh. Terlebih lagi, hanya setelah menjadi makhluk undying, seseorang akan mampu berdiri di puncak ras. Jika tidak, mereka yang memiliki rentang hidup pendek, orang-orang ras normal yang tidak bisa menjadi pejuang sejati, mereka tidak berguna bagi kelangsungan hidup ras. Yang mulia, lihatlah, di depan sana ada kota suci, kata tetua si Fan Qi. Luo Feng melihat ke bawah. Ada sebuah kota tua yang sangat megah berdiri di tengah-tengah hutan belantara. Kota ini memiliki diameter 100.000 kilometer. Kapal itu turun saat pintu kabin terbuka. Luo Feng, Dylan, 5 penguasa sektor, Kasna dan tetua si Fan Qi semuanya turun. Setelah itu Lo Feng tetap mempertahankan kapalnya. Tetua si Fan Qi menuju ke patung emas murni yang paling mempesona di kota itu. Dia adalah si Ludo. Pada suatu saat akan selalu ada banyak prajurit yang berbondong-bondong datang untuk memberi penghormatan. Lo Feng mengangguk, merasa gembira dalam hatinya. Lo Feng dan kelompoknya memasuki kota suci kuno. Lo Feng berdiri di alun-alun, menatap patung emas besar itu. Pandangannya seolah meliputi alam semesta yang tak berujung. Tepat saat Lo Feng mengingat kembali pencapaian makhluk agung dari ras tanduk emas ini, banyak anggota klan di alun-alun itu semua memandang dengan rasa ingin tahu dan terkejut ke arah kelompok Lo Feng.
Mereka jarang sekali melihat manusia di dunia Laos. Namun terkadang ada beberapa manusia yang diundang ke kota suci ini. Mereka yang datang adalah orang-orang yang luar biasa. Lo Feng menyadari dirinya tengah diawasi. Ayo pergi, perintah Lo Feng. Manusia, kamu hanya penguasa domain level 9 dan kamu berani datang ke kota suci ras tanduk emas kami. Kamu pasti salah satu dari orang-orang jenius. Aku, Kanoen, menantangmu. Seorang pemuda seperti patung emas dengan kulit merah gelap meraung ke arah Lo Feng. Pemuda ini juga merupakan penguasa domain level 9. Tetua si Fan Qi berkata sambil berdiri di samping Lo Feng. Yang mulia tidak perlu repot-repot dengan mereka, dan mereka tidak akan berani mengejarmu. Tetua si Fan Qi mengirimkan riak-riak energi abadi yang tak berbentuk. Hal itu menyebabkan segerombolan klan tanduk emas terlonjak kaget. Tetua si Fan Qi mendengus dingin. Tak seorang pun berani menghentikan mereka lagi. Ia tersenyum dan berkata, "Ayo kita pergi mengunjungi sesepuh di istana." Berita kedatangan Lo Feng menyebar dengan cepat seperti angin puyuh ke seluruh kota suci. Di sana berkumpul semua orang jenius dari 10.000 suku ras tanduk emas. Semua orang jenius ini memiliki semangat bersaing. Begitu mereka tahu seorang jenius manusia sejati telah datang ke kota itu, semacam kebanggaan terhadap ras mereka membuat mereka semua bersemangat. Namun Lo Feng dan kelompoknya telah tiba di istana sesepuh. Luo Feng menatap pada kejauhan dengan mata terbelalak. Di kejauhan ada sebuah istana megah di tengah-tengah pegunungan yang tak berujung. Istana itu seluruhnya berwarna emas gelap. Di pintu masuk istana ini terdapat rantai bintang hitam setebal hampir 1 kilometer. Panjangnya mendekati 10.000 kilometer. Mata rantainya menembus tulang dan otot binatang aneh yang tingginya 620 kilometer. Itu mirip dengan gorila. Sejak dia memiliki binatang bertanduk emas, meskipun dia telah melihat banyak hal di alam semesta dan mengalami banyak hal, dia belum pernah melihat binatang angkasa kedua yang masih hidup. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang angkasa lainnya. Namun, makhluk luar angkasa ini sepenuhnya takluk karena rantai bintang hitam yang menembus tubuhnya. Tetua si Fan Qi tertawa. Binatang angkasa ini adalah salah satu dari 12 garis keturunan puncak binatang angkasa, yaitu binatang Wishu, penguasa sektor puncak. Meskipun hanya di tingkat penguasa sektor puncak, kekuatannya yang sebenarnya membuatnya begitu kuat, sehingga banyak makhluk andaing biasa bahkan tidak sebanding dengannya. Luo Feng menatap binatang yang diikat seperti hewan peliharaan. Dia merasakan penderitaan dan rasa sakit yang dipancarkannya. "Sudah berapa lama?" tanya Lo Feng. "Sekitar 20 juta tahun," tetua itu berseru. "Masa hidup binatang angkasa itu panjang. Masa hidup penguasa sektor ras tanduk emas kita hanya sekitar 1000 era. Sedangkan binatang angkasa ini 10 kali lipatnya. Mengapa terikat?" tanya Lo Feng. Tetua itu merasa nada bicara Lo Feng kurang tepat. Binatang angkasa ini pernah ditangkap oleh seorang sesepuh, tetapi ia menolak untuk menyerah. Apakah ini pertama kalinya Yang Mulia melihat makhluk angkasa? Tetua si Fan Qi bertanya. "Wishu ini sangat kuat. Bolehkah aku memperkenalkan asal-usulnya?" Lo Feng tidak mengatakan sepatah kata apapun. Dia tahu lebih banyak dari si Fan Qi. Binatang angkasa Wishu, salah satu dari 12 garis keturunan teratas dari binatang angkasa, berdiri di samping binatang bertanduk emas. Namun, itu bukan binatang tipe menelan. Itu adalah binatang guntur dan ruang waktu. Sifatnya licik dan kejam. Ia hanya memiliki satu kemampuan alami, yaitu menghentikan waktu. Meskipun itu hanya satu kemampuan, kekuatannya tidak terbayangkan. Dikombinasikan dengan sifat licik dan kejamnya, kemampuan menghentikan waktu membuat kekuatan tempur dan kemampuan melarikan diri dari binatang itu terlalu mengejutkan. Ia dapat berdiri sejajar dengan binatang bertanduk emas dan binatang bintang menyala. "Selama aku menjadi kuat, aku akan mampu mengendalikan takdirku sendiri." Luo Feng menatap tajam ke arah binatang buas itu, mengukir gambar itu dalam ingatannya. Jika suatu hari ia harus menggunakan tubuh binatang bertanduk emasnya dan ada makhluk absolut yang menangkapnya, ia mungkin akan dijadikan hewan peliharaan juga.
Aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, pikir Lo Feng. Tetua si Fan Kim menggelengkan kepalanya dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat cepat ke arah istana sesepuh. Ia kemudian berdiri di luar sebentar sebelum masuk. Sementara Lo Feng membawa Dylan dan kelompoknya menuju ke arah binatang buas itu. Setelah beberapa saat, mereka berdiri di sebidang tanah kosong. Di depan ada beberapa penjaga yang mengelilingi binatang Huisho dan berjaga-jaga. Manusia, jangan lanjutkan lebih jauh. Kalau tidak, kamu akan diserang oleh teknik penguncian yang mengikat area ini. Sekitar 1000 km di sekitar binatang Huisho terdapat ukiran-ukiran aneh. Ukiran rumit yang terpahat dalam di daerah samping, hampir menyerupai penjara yang ditarik. Sungguh ukiran luar angkasa yang rumit. Lo Feng mengerutkan kening. Dia melihat noda darah hitam kering di sekitarnya bersama dengan bulu yang terkoyak di sampingnya. Ini adalah tanda-tanda jelas dari perjuangan binatang Huisho sebelumnya. Binatang ini berada di level puncak penguasa sektor. Lalu, jika aku memperoleh bulunya saat aku mencapai level penguasa sektor, bukankah aku akan dapat menghasilkan klon binatang Huisho ini? Banyak pikiran langsung muncul di benak Lo Feng. Ia sedang menghitung apakah langkah ini sepadan. Karena ia hanya memiliki satu dunia internal. Kemampuan alaminya adalah menggunakan dunia internal untuk mengkloning. Dan ia ditetapkan hanya memiliki paling banyak 3 klon. Binatang Huisho hanya memiliki satu teknik kemampuan alaminya, yaitu menghentikan waktu. Penghentian waktu itu jelas merupakan kemampuan yang sangat mengerikan. Baik itu serangan atau melarikan diri, itu sangat berguna. Semakin Lo Feng memikirkannya, semakin dia cemas. Jika dia tiba-tiba melepaskan jurus ini dalam pertempuran, ia dapat menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi lawannya. Kekuatanku saat ini tidak cukup, dan pengalamanku juga tidak cukup. Aku mungkin punya pilihan yang lebih baik di masa depan. Namun, jika aku bisa mendapatkan bulunya dan menyimpannya untuk berjaga-jaga, setelah aku mengalami lebih banyak di masa depan, aku bisa memilih yang paling cocok. Namun, aku tidak punya cara untuk masuk. Aku akan menunggu sampai aku mencapai puncak penguasa sektor, atau menemukan kejutan yang pasti tidak akan membuatku menyesal, pikir Lo Feng. Lo Feng tiba-tiba merasakan suara dari belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat. Melalui jalan setapak pegunungan, kerumunan yang ramai dari ratusan pemuda ras tanduk emas berjalan mendekat. Kelompok pemuda ini dengan indera Lo Feng, dia bisa merasakan bahwa mereka semua sebagian besar adalah penguasa domain level 9. Karena ras tanduk emas tunduk pada manusia dan telah tunduk selama bertahun-tahun terhadap manusia, mereka secara alami selalu merasa rendah diri. Tanda internal ini membuat mereka merasa sangat bangga setiap kali salah satu kejeniusan mereka mampu mengalahkan kejeniusan manusia. Kelompok pemuda dari ras tanduk emas semuanya mengeluarkan tantangan mereka. Ratusan pemuda memandang Lo Feng, mata mereka semua dipenuhi dengan harapan. Harapan untuk bertarung dengan Lo Feng. Yang mulia, Dylan tersenyum pada Lo Feng. Begitu banyak yang datang untuk menantang. Lo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Ini tentu saja suatu kejutan. Apa yang kalian semua lakukan? Mengapa kalian berkumpul di depan istana pemimpinku? Sebuah suara berat dan marah menggelegar. Lo Feng berbalik. Ribuan pemuda bertanduk emas pun ikut berbalik. Di kejauhan, di jalan setapak yang luas di istana emas gelap, seorang pemuda berkulit hitam setinggi 3 meter dengan baju besi hijau membawa tongkat panjang emas gelap. Dia memimpin sekelompok besar penjaga istana. Dia berkata, "Ini adalah tempat penting di istana. Beraninya kalian membuat keributan di sini. Cepat usir mereka." Sekelompok pengawal istana penguasa sektor puncak menjadi menurut. "Komandan, di sana ada manusia." Tiba-tiba salah satu pengawal berkata lembut kepada pemuda berkulit hitam pemberani itu. Pemuda berkulit hitam itu terkejut saat melihat Lo Feng. Dari cara mereka berdiri, dia bisa melihat Lo Feng berdiri di tepat di depan, Dylan seorang andaing berdiri di samping, dan 5 penguasa sektor dan Kasna berdiri di belakang.
Apa kabar? Lo Feng tersenyum padanya. Pemuda berkulit hitam yang tampak seperti baja itu menatap Lo Feng. Manusia, aku Bei Chuang dari istana sesepuh, secara resmi menantangmu. Lo Feng menatap pemuda itu. Dari satu tatapan dia bisa tahu bahwa pemuda ini memang penguasa domain level 9. Lo Feng berpikir, sepertinya status manusiaku memang telah membangkitkan banyak jenius untuk menantangku. Tantangan yang tak pernah berakhir ini, aku harus menerima satu saja dan menunjukkan kekuatanku. Setidaknya yang lebih lemah tidak akan menggangguku lagi. Aku akan menerimanya. Tapi kamu harus menyetujui satu syarat. Lo Feng menatapnya. Pemuda Bei Chuang tertegun lalu ia menunjukkan ekspresi gembira. Bicaralah, apa syaratmu? Kamu seharusnya memiliki posisi yang cukup tinggi di istana sesepuh. Lo Feng menunjuk ke arah binatang Huisou. Aku belum pernah melihat binatang angkasa sebelumnya, jadi aku ingin mendekat untuk melihatnya. Apakah boleh? Bei Chuang mengerutkan kening. Masuk ke dalam adalah masalah kecil, tetapi binatang Huisou itu memiliki kekuatan untuk membunuh Undying yang normal. Kejeniusan manusia, jika dia mati di dunia ras tanduk emas, konsekuensinya akan mengerikan. Tenang saja. Lo Feng menatap Dylan di sampingnya. Dylan mengangguk. Bagaimanapun juga, Dylan adalah sosok Undying dan hampir mendekati tingkat pejabat. Dia sangat kuat. Oh ya guys, di sini Mimin mau jelasin pada para penonton ya yang dari channel sebelah, kalau pembagian tingkatan Undying di channel Mimin yaitu Undying biasa, Undying Jenderal, Undying Pejabat atau resmi. Kalau di channel sebelah mungkin ya disebut itu Undying King ya atau Raja teman-teman. Nah dan terakhir itu Undying Kaisar. Kalau channel sebelah misal bacanya Undying ya, Undying kalau nggak salah. Kalau di channel Mimin nih bacanya Undying, sebenarnya itu Undying bacanya, tapi Mimin bacanya Undying ya. Di sini ya gitulah. Lalu Undying Emperor, di sini bacanya Kaisar teman-teman. Emperor sama Kaisar tuh sama ya, tolong komennya. Bang, Emperor apa itu Kaisar? Ya ampun tuh sama aja teman-teman artinya ya. Ya gitu aja, kita lanjut. Karena kamu bisa menjamin keselamatanmu. Melihat binatang buas dari dekat adalah masalah kecil. Aku bisa membuat keputusan. Pemuda Bei Chuang menatap penjaga di dalam teknik penguncian. Biarkan manusia ini masuk dan melihat. Biarkan mereka masuk melalui jalan yang aman. Kelompok penjaga itu menurutinya. Melihat binatang Huisou dari dekat, ini memang masalah kecil. Pintu logam itu terbuka. Ini adalah satu-satunya jalan masuk tanpa memicu teknik penguncian, kata Bei Chuang. Lo Feng tersenyum dan membawa kelompoknya melalui jalan setapak. Saat berjalan di tengah hutan belantara, seseorang dapat mencium aroma kuat binatang Huisou di mana-mana. Di tanah, orang bisa melihat noda darah hitam bersama dengan beberapa bulu yang berserakan. Lo Feng, noda darah yang sudah ada terlalu lama, itu tidak bisa digunakan untuk menghasilkan tubuh lain. Bulu yang belum sepenuhnya membusuk pasti bisa. Suara babata bergema di benak Lo Feng. Lo Feng berlutut dan dengan lembut menyentuh sehelai bulu. Sehelai sebenarnya bahkan lebih tebal dari batang pohon besar. Sehelai saja tebalnya beberapa meter. Seluruh wilayah hutan belantara itu dipenuhi dengan bulu. Bei Chuang, bolehkah aku mengambil satu helai sebagai kenang-kenangan? Lo Feng berbalik dan bertanya. Bei Chuang yang berdiri di luar teknik penguncian merasa penasaran. Sehelai rambut sebagai souvenir, benda-benda itu sampah. Manusia, tentu saja kamu boleh mengambil sehelai bulunya, Bei Chuang berteriak. Lo Feng mengangguk, lalu dia menyimpan helai bulu itu ke dalam cincin luar angkasanya. Melihat binatang buas yang terikat dan berjongkok di sana, binatang buas angkasa yang seharusnya berkeliaran bebas dan mendominasi alam semesta, bagikan kucing atau anjing yang terikat, itu adalah sebuah tragedi. Lo Feng mendongak melihatnya. Dylan berdiri di sampingnya dan bersiap-siap. Manusia, binatang Huisou mengeluarkan suara pelan. Apa kabar? Lo Feng mengangguk. Lo Feng telah menyembunyikan niat membunuhnya karena ia berada dalam tubuh manusianya. Binatang Huisou juga melakukan hal yang sama karena ia diikat dan dikendalikan. Suara binatang itu langsung masuk ke pikiran Lo Feng. Perasaan yang kamu berikan padaku sangat intim. Kamu dan aku sangat mirip.
Lo Feng terkejut dalam hati, karena dari level absolut, dia juga makhluk angkasa. Jika dia punya kekuatan, dia pasti akan menyelamatkan makhluk Huiso ini. Namun, dia hanya menggunakan identitas jenius manusianya. Dan dengan para sesepuh di level Universe Knight, bahkan jika mereka tunduk pada manusia, para Universe Knight tidak akan mudah untuk dihadapi. Apakah ada yang bisa aku bantu? Tanya Lo Feng dalam hati. Tidak perlu. Mata hijau keemasan binatang Huiso itu menatap ke arah Lo Feng. Ia berkata, kamu tidak dapat menolongku. Dan dengan sesepuh dari istana di sampingku telah memberiku sebuah janji. Setelah ia mengikatku selama 3 juta tahun, selama aku dapat menembus level Undying, ia akan membebaskanku. Mencapai Undying? Apakah itu sangat sulit? Tanya Lo Feng. Ribuan hingga puluhan ribu kali lebih sulit dari kalian manusia, kata si monster. Aku sudah bisa dengan mudah mengalahkan Undying biasa, tetapi aku masih belum bisa menembus pintu terakhir. Aku sudah bertahan selama 20 juta tahun. Menembus Undying aku pasti bisa. Manusia, jarang sekali aku bertemu dengan makhluk hidup yang bisa membuatku merasa dekat. Binatang Huiso itu perlahan-lahan menutup matanya. Yang mulia Lo Feng, mengapa kamu ada di sana? Luo Feng menoleh untuk melihat. Di luar berdiri tetua si Fan Qi. Luo Feng membawa Dylan dan kelompoknya menyusuri jalan keluar. Tetua si Fan Qi berkata, setelah mengobrol dengan sesepuh sebentar, dia mengangguk dan setuju untuk membiarkanmu mempelajari prasasti itu. Selain itu, kamu akan mempelajarinya secara khusus sendirian selama sebulan. Dan setelah kamu selesai mempelajari prasasti itu, Yang Mulia dapat memilih satu salinan dari teknik apapun yang tersimpan di Tanah Suci. Lo Feng terkejut. Bagaimanapun juga, tablet itu hanya ada untuk dipelajari tanpa sistem atau metode apapun. Dan teknik-teknik di dalam Tanah Suci adalah teknik-teknik sistematis yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk agung ras kita dari masa lalu. Semuanya adalah teknik kombinasi ruang dan emas. Semuanya cocok untukmu. Mata Lo Feng berbinar lalu segera mengangguk. Jadi namamu Lo Feng? Pemuda berkulit hitam dengan baju besi berwarna emas kehijauan berkata, ayo kita bertarung sekarang. Luo Feng menatapnya. Yang mulia Lo Feng, apakah kamu akan bertarung dengannya? Tetua si Fan Qi terkejut. Yang mulia, jangan setuju. Kamu baru saja mencapai level penguasa domain 9 belum lama ini. Becuang itu, bagaimanapun, adalah bagian dari saudara jenius Beizi yang diasuh oleh sesepuh di istana. Dalam hal pemahaman hukum, sesuai dengan bagaimana kalian manusia menilainya, dia seharusnya memiliki kemampuan untuk melewati level 9 jembatan surgawi. Lo Feng tertegun. Pemahamannya terhadap hukum telah melewati jembatan surgawi tingkat ke-9. Para jenius paling hebat dari ras tanduk emas itu sungguh mengerikan. Oke guys, sampai sini dulu dan mohon maaf Mimin belum sepenuhnya pulih ya suaranya. Jadi nggak bisa untuk sementara ini teman-teman upload setiap hari. Kalau udah beneran pulih baru nanti kita upload setiap hari ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.